pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada masalah, berdoa. Ada persoalan, berdoa. Ada gangguan, hambatan, tantangan, berdoa. Itulah yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Ada firman Tuhan yang beri kekuatan kepada kami. Betapa pentingnya kami selalu berdoa ketika kami menghadapi segala sesuatu dan tantangan dan persoalan yang tidak bisa kami selesaikan sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-21. Ya. Ayat 21. Kejadian 25:21, demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Amin. Saudara pemirsa, dari mana Ishak tahu cara menyelesaikan masalah dengan doa? Datang daripada ayah dan ibunya. Ingat, itu Sarah masih hidup selama 40 tahun sesudah dia melahirkan Ishak. Jadi
berkat Tuhan yang dinikmati oleh Sarah terutama, ya, nenek Sarah itu, yaitu bahwa dia masih bisa mendidik dan membesarkan Ishak. Sudah mendengar bahwa dia sampai umur 40 tahun itu dia masih tinggal di kemah ibunya. Jadi benar-benar dia itu dibesarkan dengan iman, dengan kesaksian dari ibunya. Ya. Oleh sebab itu, begitu pentingnya saudara pemirsa, terutama ibu-ibu, di mana engkau rajin bersaksi kepada anak-anakmu. Oh, bahaya sekali saudara sekalian, kalau engkau curhat kepada anakmu. Nah, kita ini menderita begini karena bapakmu selingkuh. Aduh, jangan dong. Ya. Ceritakan yang baik-baik, karena itu nanti menyimpan luka atau cermin kehidupan anak kita itu pecah. Mendengar kata-kata begitu, jangan curhat kepada anakmu sendiri tentang hal-hal negatif tentang suamimu, atau bapak-bapak kepada itu anaknya tentang keburukan dari istrinya. Tidak boleh, ya. Tuhan melarang itu. Mari kita semuanya bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan jangan pernah curhat negatif kepada anak-anak kita atau ngomong sesuatu negatif kepada anak-anak kita. Itulah yang dialami oleh Ishak. Sehingga apa? Ketika istrinya ketahuan mandul, mungkin 10 tahun mereka menikah, kemudian dia berdoa. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, seperti yang sudah diajarkan oleh ibunya. Tuhan mengabulkan doanya, luar biasa. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup dan pergi? Dan ia pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Saudara sekalian, memang ada masalah ketika dia hamil dan anak itu mungkin sudah umur 6 bulan, 7 bulan dalam kandungan, dan mereka kemudian kayak bertengkar dalam kandungan. Sudah mengerti maksudnya? Tentulah Ribka minta 1 anak, atau Ishak minta 1 anak, tapi Tuhan berikan 2. Jadi Tuhan berikan 2 kali lipat, karena Ishak tadi mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan ketika dia mengalami masalah. Itu yang harus kita ingat benar-benar. Bila saudara kekurangan uang, saudara sedang sakit, saudara sedang mengalami hal-hal tertentu yang tidak nyaman, tidak baik keadaannya, Tuhan akan memulihkan hidupmu dan memberi engkau 2 kali lipat. Tolong perhatikan ini benar-benar saudara sekalian, sehingga engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, dan kehidupanmu akan semakin diberkati oleh Tuhan pada jalanmu ke depan nanti. Itu yang harus engkau perhatikan baik-baik. Yang kedua, ini juga luar biasa saudara sekalian. Ayat 22. Ini Ribka yang sekarang. Tadi Ishak, sekarang Ribka. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab dalam ayat yang ke-23. Ya. Luar biasa. Jadi keluarga ini sudah betul-betul belajar dari orang tuanya, dan kemudian Ribka ini datang dari Haran, saudara sekalian. Itu dia kemudian belajar dari siapa? Belajar dari suaminya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini ialah, mari kita saling belajar. Ishak belajar dari ibunya, Ribka belajar dari suaminya. Untuk bertumbuh saudara sekalian, kita harus bertumbuh bersama. Itu sebabnya berapa tahun yang lalu dikatakan ada kelompok-kelompok nyebut dirinya kelompok tumbuh bersama, KTB. Ya, di mana
Dalam persekutuan doa itu, dalam kelompok PA itu, kelompok pembacaan atau pemahaman Alkitab itu, saudara sekalian, mereka menyebutnya di tumbuh bersama. Dan dalam rumah tangga saudara sekalian hari ini, saya minta dalam nama Yesus, tolong engkau rajin untuk mengalami kehidupan tumbuh bersama tadi. Ishak belajar dari ibunya, Ribka belajar dari suaminya. Karena itu dia ketika mengalami masalah dalam kandungannya, ia datang mencari Tuhan, kata Alkitab. Ya, dia tidak mencari dukun, dia tidak mencari orang pintar atau siapa. Ya, dan ia pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua untuk kita rajin belajar dari orang lain. Itu sebabnya mengapa kita begitu penting pergi ke gereja. Ada orang bilang begini, tidak mau saya ke gereja. Nah, lihat ibu itu suka gosipkan orang. Lihat bapak itu, tidak serius dia itu kalau menyembah Tuhan. Saudara, keliru besar. Kalau saudara melihat kekurangan orang, maka itu seperti cermin. Engkau mengoreksi dirimu sendiri supaya kita tidak buat kesalahan yang sama. Itu artinya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kalau ada kesempatan, maka kita boleh menasihati orang itu, walaupun dengan risiko mungkin kita dibenci. Ya, itu caranya kita hidup tumbuh bersama dalam rumah tangga, dalam gereja, dan perhatikan itu baik-baik dalam kehidupan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Beri kami anugerah-Mu, beri kami pertolongan-Mu, Tuhan Yesus, supaya kami betul-betul mau belajar dari orang lain dan memperhatikan bila kami melihat kelemahan orang lain. Kami berdoa untuk dia dan kami berdoa untuk diri kami sendiri supaya kami tidak buat kesalahan yang sama. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.